Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Nova Nur Alif Fitriana, Mila Amalia Solihat, dan Jutikan Kuna akan mempresentasikan materi yang berjudul Al-Quran dan Weda. Langsung saja pengertian Al-Quran dan Weda. Quran adalah sebuah kitab suci dalam agama Islam yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Sedangkan Weda yaitu kitab suci agama Hindu. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Dalam ajaran Hindu, Weda termasuk dalam golongan Shruti, karena umat Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman. Selanjutnya persamaan Al-Quran dan Weda. Yang pertama, konsep Tuhan dalam Hindu. Ayat-ayat tentang Tuhan dalam kitab Weda. 1. Menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan. Dia tidak pernah dilahirkan. Dia yang berhak disembah. Yang kedua, Tuhan tidak berhak dan dia suci. Yang ketiga, menyatakan bahwa Adama Pravisanti artinya memasuki dan Asam Suti artinya benda atau alam seperti api, air, dan udara. Maksudnya, mereka yang menyembah benda atau alam seperti api, air, udara telah masuk ke dalam kegelapan Tuhan. Yang keempat, Tuhan itu maha besar. Yang kelima, dalam Rig Veda menyebutkan kami tidak menyembah kecuali Tuhan yang satu. Yang keenam disebutkan hanya ada Tuhan, tidak ada kedua. Yang kedua yang tidak terbilang sama sekali. Selanjutnya, konsep Tuhan dalam Islam. Jawaban terbaik umat Islam tentang konsep Tuhan dalam apa yang terdapat pada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat 1 yang berarti katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat 4, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Dan ternyata ayat-ayat dalam kitab Hindu yang disebut di atas tadi mempunyai kecocokan dengan apa yang tertulis dalam surat Al-Ikhlas seperti berikut. Ayat 1, Tuhan hanya satu. Ayat 2, yang berisi dia adalah Tuhan semesta alam. Ayat 3, Tuhan tidak punya bapak dan ibu. Ayat 4, tidak ada yang menyerupai Tuhan. Baik, selanjutnya adalah konsep kehidupan dan kematian dalam Al-Quran dan juga kitab Weda. Pada umumnya, umat Hindu percaya apa yang dinamakan samsara, yaitu perputaran kelahiran dan kematian berulang kali yang dikenal dengan nama reinkarnasi, yaitu orang yang sudah mati, rohnya akan berpindah pada sosok lain yang akan lahir kembali di dunia. Bila amalnya baik, maka ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Tapi bila amalnya jelek, ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang buruk atau menjadi makhluk yang lebih rendah derajatnya. Akan tetapi, ternyata hal ini tidak terdapat dalam Weda. Yang disebutkan Weda hanya punarjanam atau hidup berikutnya atau hidup lagi, tapi bukan perputaran hidup mati. Para cendekiawan Hindu mengatakan bahwa tidak pernah ada konsep perpindahan roh atau reinkarnasi dalam Weda. Dalam Weda juga terdapat konsep surga dan neraka yang mirip dengan konsep dalam Islam. Surga digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, banyak mengalir sungai susu, buah-buahan bermacam-macam, tempatnya indah, dan lain-lain. Neraka juga digambarkan mirip dengan konsep dalam Islam, di mana neraka digambarkan dengan gambaran api, di mana di neraka orang akan mengalami penderitaan. Dalam konsep kehidupan dan kematian dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan acuan. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Mulk ayat 2, menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan hidup untuk jadi batu ujian. Hidup ini adalah ujian untuk kesuksesan di akhirat.
Ada juga Quran Surat Ali Imran ayat 185 yang menyebutkan bahwa setiap jiwa akan merasakan mati, pada hari akhir akan diperhitungkan semua amalan manusia. Orang-orang yang selamat dari siksa api neraka dan memasuki surga, di sana mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia. Di dunia ini hanyalah berisi permainan dan tipuan belaka. Kemudian ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 24 yang isinya menjelaskan tentang neraka. Dalam konsep Islam juga manusia lahir ada yang kaya, miskin, sehat, cacat, semua adalah ujian bagi manusia. Dan karena ujian yang berbeda-beda itulah kehidupan bisa berlangsung. Selanjutnya mengenai minuman keras dalam Al-Quran dan juga kitab Weda. Dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50, yang menyebutkan larangan terhadap minuman keras, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, yang itu semua adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Dan menyuruh menjauhi perbuatan ini agar mendapat keberuntungan. Dalam Hindu ternyata juga ada konsep yang serupa, di mana minuman keras dilarang dalam kitab-kitab Hindu. Judi juga dilarang dalam kitab Weda. Mengundi nasib dengan bermain dadu dilarang. Dan hal-hal yang berhubungan dengan meramal adalah dosa. Selanjutnya adalah konsep poligami dalam Al-Quran dan juga kitab Weda. Telah dikenal secara luas bahwa Islam terdapat konsep poligami. Islam memperbolehkan beristri lebih dari satu bagi lelaki yang memenuhi syarat tertentu, yaitu harus berlaku adil mengenai pembagian waktu, harta, dan juga perhatian. Banyak yang berpendapat bahwa hukum poligami dalam Islam itu sunnah. Namun, jika dilihat dari sisi hukum, umumnya para ulama berpendapat bahwa hukum poligami sesungguhnya bukan sunnah, melainkan mubah atau boleh. Di Islam sendiri, konsep poligami terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. Mengenai konsep poligami dalam kitab Weda. Dalam Vishnu Sutra menyebutkan kalau Ayahanda Sri Rama punya 4 istri. Mahabharata Anusasana Parva juga menyebutkan Krishna punya 1600 istri. Jika dianalisa, orang Hindu boleh mempunyai istri berapapun ia mau. Hanya pemerintah India saja yang membatasi dengan mengeluarkan undang-undang perkawinan pada tahun 1956 bahwa orang Hindu hanya boleh menikah dengan 1 istri. Sedangkan kitab sucinya membolehkan sesukanya. Dalam data pemerintah India terdapat data poligami dari seluruh penduduk India, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1961 sampai 1971, orang Muslim yang berpoligami sebanyak 4,31% dari jumlah komunitasnya, sedangkan orang Hindu yang poligami adalah sebanyak 5,06% dari jumlah komunitasnya. Berikutnya yaitu jihad dalam Al-Quran dan Wada. Al-Quran. Jihad di dalam Al-Quran adalah berjuang tiada henti dengan menaruh segala yang dimiliki hingga tercapai apa yang diperjuangkan. Perjuangan dengan nyawa, harta, ataupun yang dipunyai dengan niat melakukan di jalan Allah, hingga mengantarkannya kepada ridha atau rahmatnya. Berikutnya yaitu Wada. Wada di dalam agama Hindu juga mempunyai konsep jihad yang sama dengan Islam, yaitu berjuang atau berperang melawan kebatilan seperti pada Bhagavad Gita 2:50 ketika Krishna menyuruh Arjuna untuk berjihad. Berjihadalah engkau demi memperoleh yoga. Jihad itu demi kebaikan kamu. Jidahlah. Berikutnya yaitu rukun Islam dalam agama Hindu. Hadis Bukhari, satu kitab Imam
hadis 8 menyatakan diri atas 5 tiang, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, konsep Tuhan yang Maha Esa, dan Muhammad adalah utusan Allah. Di atas sudah dibuktikan bahwa konsep Tuhan yang Maha Esa memang ada di dalam agama Hindu. Berikutnya yaitu sholat. Kegiatan utama dalam sholat adalah bersujud seperti terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 43 dan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. Dalam Hindu ada banyak bentuk peribadatan. Salah satunya disebut Syahtang, yang artinya menyembah dengan 8 anggota badan. Bila kita diperhatikan, sujud juga dilakukan dengan 8 anggota badan, yaitu anggota itu pertama dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Jadi agama Hindu juga ada konsep beribadah dengan bersujud seperti dalam sholat. Berikutnya yaitu puasa. Manusmriti 4 ayat 222 dan Manusmriti 6 ayat 24 menyebutkan tentang puasa. Berikutnya yaitu zakat. Di dalam Imam Bukhari 117 ayat dan 5 menjelaskan tentang berderma. Selanjutnya dalam Rig Veda 29 ayat 4 menyebutkan tentang Ilaspat, yang artinya adalah juga Baitullah, dan juga dikatakan berada di tengah-tengah dunia atau Prithvi, dan kita tahu letak Mekah ada di tengah dunia pada daerah garis Khatulistiwa. Hal yang sama juga disebut pada Rig Veda BK 128V. Jadi ternyata dalam Hindu juga terdapat konsep yang mirip dengan rukun Islam.